Apa itu rizki? Karena dalam Al-Quran disebutkan wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan. Rizkun dalam bahasa Arab kullu ma yuntafa'u bih, apapun yang memberi manfaat. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita itu namanya rizki. Kesehatan adalah rizki, akal yang sehat adalah rizki, jabatan adalah rizki, keluarga adalah rizki, anak adalah rizki, ilmu adalah rizki. Segala sesuatu yang masuk kita makan ke mulut kita adalah rizki. Pokoknya apapun yang bermanfaat itu namanya rizki dari aspek bahasa. Kemudian dalam ayat tersebut disebutkan ya bahwasanya di langit terdapat rizki kalian. Ada dua pendapat secara garis besar. Jika yang dimaksud rizki tersebut adalah sesuatu yang nampak, maka tafsirnya adalah air hujan. Karena air hujan yang turun dari langit ke bumi, itu adalah air yang bermanfaat untuk kehidupan semua manusia di bumi. Karena air adalah sumber kehidupan. Kemudian, yang kedua adalah, segala sesuatu rizki yang bermanfaat untuk manusia itu telah ditetapkan di Lauhul Mahfud. Jadi itu tafsirannya, dua. Lalu bagaimana? Jika rizki telah ditetapkan oleh Allah, maka apakah manusia harus usaha? Harus usaha. Karena manusia hidupnya bukan di langit, tapi di bumi. Dan bumi ini adalah alam asbab. Ya, alam yang mengharuskan adanya sebab-sebab duniawi. Kan seperti itu. Salah satu contoh yang paling cocok untuk rizki ini adalah kisahnya Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar itu ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ya, Sayyidah Hajar hanya berdua dengan Nabi Ismail di padang pasir. Karena itu diperintahkan oleh Allah, Sayyidah Hajar mengatakan, Innallaha la yudhayyuna. Pergilah wahai Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau memang perintah Allah, maka tinggalkan kami. Jadi Sayyidah Hajar berdua di padang pasir. Kemudian Nabi Ismail yang masih bayi itu menangis, menggeliat karena kehausan, karena tidak ada air. Maka Sayyidah Hajar, apa yang dilakukan Sayyidah Hajar? Apakah hanya cukup dengan berdoa, menengadahkan tangan, sujud? Tidak. Sayyidah Hajar berlari ke sofa, ya, ke dataran tinggi untuk melihat sekelilingnya, untuk mencari pohon, karena kalau ada pohon pasti ada air. Mencari burung-burung yang turun ke bawah, kalau ada burung-burung pasti ada sumber air. Atau mencari manusia yang berkumpul, kalau ada manusia pasti ada sumber air. Ternyata tidak ada semuanya. Dari sofa, Sayyidah Hajar pergi lagi ke Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari sumber air, sebanyak 7 kali melakukan usaha. Ya, sehingga ketika sudah 7 kali, akhirnya Sayyidah Hajar sudah capek ya, karena memang seorang wanita juga harus mengurus Ismail yang menangis. Nah, ketika Nabi Ismail menangis kemudian ditenangkan oleh Sayyidah Hajar, itu Nabi Ismail itu kakinya kan menendang-nendang ke pasir gitu, ditendang-tendang. Ternyata setelah ditendang-tendang itu keluar air, tiba-tiba keluar air yang sangat deras, yang mana kita kenal hari ini adalah air Zam-Zam. Maka ketika airnya sudah sangat deras keluar kemudian menyebar kemana-mana, itu Sayyidah Hajar mengatakan zammi, berkumpullah. Maksudnya airnya supaya tidak menyebar kemana-mana, supaya tidak merembes ke pasir lagi, gitu. Jadi dikumpulkan. Berarti zammi, sehingga dinamakan air Zam-Zam yang berkumpul di satu tempat seperti itu. Nah, dari kejadian tersebut, itu ulama mengatakan seperti itulah rizki. Rizki itu diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah. Tetapi manusia itu ranahnya adalah usaha. Ranahnya manusia adalah usaha. Walaupun rizki telah ditetapkan, kita tinggal di bumi, di dunia yang mengharuskan adanya usaha. Oleh karenanya dalam surat lain disebutkan, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizkih. Maka berjalanlah kalian di penjuru-penjuru buminya, ya. Wa kulu mir rizkih, dan makanlah dari rizkinya. Artinya kita untuk mendapatkan rizki, untuk makan dari rizki yang telah ditetapkan oleh Allah, kita mengharuskan bergerak, famshu, berjalanlah. Ya, karena langkah pertama manusia itu menunjukkan usaha manusia. Kita mau mencari kerja harus melangkah berjalan. Kita mau mencari nafkah harus melangkah berjalan. Jadi langkah itu adalah simbol dari usaha. Jadi segala sesuatu harus diusahakan yang ada di muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan rizki orang-orang bertakwa yang dari arah tidak disangka-sangka? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan menjadikan jalan keluar baginya dan akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertanyaannya, apakah orang bertakwa tidak usaha? Orang bertakwa pun harus usaha. Kita untuk mencapai derajat takwa memerlukan usaha. Lihat, ciri pertama orang bertakwa dalam Al-Baqarah apa? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun.
Salah satu cirinya adalah menginfakkan sebagian dari rizkinya yang telah didapat. Kita ketika infak itu membutuhkan harta. Dan harta itu hanya bisa diperoleh dengan kerja, mencari usaha, kan seperti itu. Jadi untuk menjadi orang bertakwa saja, kita harus bekerja. Karena infak itu membutuhkan harta, membutuhkan usaha. Jadi untuk menjadi orang bertakwa saja, kita butuh kerja. Seperti itu. Kenapa rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka? Karena orang bertakwa rizkinya bukan hanya dimakan sendiri, tapi disebarkan, disodakohkan, diinfakkan. Sehingga ketika diinfakkan, disedekahkan, itu Allah melipat gandakan dan memberikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu seperti itu orang bertakwa. Oleh karenanya, dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, jika kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian tidak akan khawatir tentang rizki. Allah akan memberikan rizki kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Lalu lanjutan hadisnya apa? Yang mana burung-burung setiap pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, kemudian kembali dalam keadaan perut kenyang. Artinya burung juga yang ditetapkan rizkinya oleh Allah, burung harus keluar mencari rizki, ya harus usaha. Sehingga ketika keluar dia mendapatkan rizkinya. Jadi seperti itu konsep rizki dalam Al-Quran. Wallahu a'la wa a'lam.